Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan di langkah 5 ini kita belajar tentang deteksi dini kekerasan terhadap anak. Tadi sudah dijawab nggih, apabila kita dihadapkan dengan anak atau saudara kita yang mengalami kekerasan, apa saja yang harus kita lakukan. Tadi Bapak Ibu ada yang menyebutkan untuk memberi pertolongan, kemudian lapor kepada pihak yang berwajib, dan menenangkan anak atau saudara kita seperti itu. Dari pendapat Bapak Ibu tadi dapat kita simpulkan nggih, tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual ini bisa dilihat di flip chart ini. Kalau dilihat dari gambar ini adalah apa Bu, Bapak Ibu? Dari gambar yang dilihat jenengan bisa menilai gambar ini bagaimana? Depresi ya, benar sekali. Jadi salah satu tanda terjadi kekerasan seksual itu anak bisa depresi. Kalau lebih rincinya ini dapat dilihat dari gerakan-gerakan tidak wajar seperti kedua bahu terangkat sehingga menutup leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Jadi ketika anak kita, maksudnya anak atau saudara kita yang sekiranya mengalami tanda-tanda seperti ini, kita patut curiga. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Jadi ndungkuk nggih bahasa Jawane. Ketika ada tanda-tanda atau gerakan seperti ini, kita wajib curiga, kita tanyakan kepada anak apa yang terjadi dengannya, kenapa dia selalu menunduk seperti itu, seperti orang ketakutan kalau menunduk itu. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, kedua tangan dan kaki menyimpul erat seperti gambar nggih Bapak Ibu. Jadi ngeringkung nggih nek basa Jawa niku. Jadi kedua tangan dan kakinya menyimpul erat. Dilihat dari gambar ini anak sangat ketakutan seperti itu. Selanjutnya saya bisa dibantu untuk membacakan. Ada yang mau membantu saya? Tanda-tanda kekerasan. Oke. Yang keempat. Oke. Tubuh menekuk. Tubuh menekuk nggih. Ya, hampir sama dengan yang poin ketiga tadi ya, kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Sebelumnya lutut tertekuk ke dalam. Ini sebenarnya hampir sama karena seperti berurutan nggih. Kedua tangan dan kaki menyimpul erat, kemudian lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk. Selanjutnya ada yang bisa membantu saya? Bu. Nggih, monggo Bapak. Mata berkedip-kedip. Oke. Selanjutnya mata berkedip-kedip seperti pripun nggih nek berkedip-kedip niku? Pandangannya itu kosong nggih, kosong seperti itu, kosong ketakutan. Kemudian saya lanjutkan nggih, wajah pucat pasi. Pucet nih ora ini. Jadi itu bisa menjadi salah satu tanda terjadinya kekerasan seksual. Dan yang terakhir masih banyak lagi tanda-tanda seperti itu. Jadi ketika anak atau saudara kita mengalami tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan ini, kita semua wajib waspada nggih. Kita tanya kepada anak kita apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kita gali, kemudian nantinya apakah harus ada tindakan dari kita, bagaimana tindakan kita untuk kedepannya seperti itu. Nggih. Kemudian saya minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi tanda-tanda seperti ini, apa yang akan jenengan lakukan? Saya boleh 2 atau 3 orang memberikan pendapatnya, monggo. Bu. Oke, monggo Mas Sumati. Ya berusaha bertanya kepada anak, sebetulnya ada masalah apa gitu Bu. Oke, benar. Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan? Oke, monggo Pak Krisna. Kalau dilihat dari fisiknya sudah ada misalnya luka atau hal yang aneh, segera saya bawa saja ke rumah sakit. Soalnya kan tentang hal seperti itu saya nggak paham, jadi saya bawa ke yang dipaham saja. Jadi kalau
ke rumah sakit itu misalnya ada tanda-tanda kekerasan yang Jadi Bapak Ibu, dalam menyusun anggaran perlu diskusi dengan anggota keluarga, khususnya suami dan istri, agar sama-sama mengerti dan sepakat tentang kebutuhan keluarga yang perlu diutamakan. Jangan hanya memutuskan secara sepihak ketika menyusun anggaran, suami dan istri harus sama-sama sepakat. Mungkin sebaiknya seperti ini Bu, kalau kita sama anak itu kan biar bisa dekat, kemudian dengan cara merangkul ini apa ya? Memeluk, memeluk sang anak, kemudian menanyai dengan pelan-pelan. Ketika anak dipeluk kan otomatis itu ada kedekatan antara anak dan ibu. Jadi kan nanti dia bisa mencurahkan dengan mencurahkan dengan tenang. Oke, benar sekali. Terima kasih tadi Pak Sumandi sudah menjelaskan bahwa apa tadi melapor. Itu apa? Mendekati anak, mendekati anak, bertanya apa yang terjadi seperti itu. Kemudian terima kasih juga Pak Krisna. Ketika sudah ada tanda-tanda misalnya seperti lebam, kita bawa ke rumah sakit untuk deteksi dini, untuk divisum. Kemudian tadi terima kasih juga Pak Nur untuk mendekati anak, memeluk anak supaya anak itu tenang dan mau bercerita sebenarnya apa yang terjadi seperti itu. Kemudian dari tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual tersebut, kita sebagai orang tua itu seharusnya bagaimana toh ketika menghadapi anak seperti itu. Dapat kita lihat di flip chart selanjutnya flip chart sikap dan perilaku orang tua jika anak kita mengalami gejala-gejala kekerasan seksual seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan itu yang pertama, apa ini Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya? Tulisannya kelihatan Tidak panik, tidak marah. Ya, benar sekali. Kita sebagai orang tua jangan langsung panik, jangan langsung marah kepada anak. Kita sebelum kita menenangkan anak kita juga harus menenangkan diri kita sendiri terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua, peluklah erat anak erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Kita harus ketika kondisi diri kita sendiri sebagai orang tua itu sudah reda, sudah emosionalnya sudah redam, kita dekati anak kita peluk, itu bisa menjadi salah satu untuk menunjukkan bahwa kita menyayangi anak kita seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti kita, apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Benar. Jadi setelah kita tadi tidak panik, kemudian kita peluk anak kita sampaikan kepada anak kita bahwa kita akan melindungi mereka. Orang tua itu apapun yang terjadi, kita pasti akan melindungi anak-anak kita. Selanjutnya yang keempat, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Setelah kita menyampaikan bahwa kita akan melindungi anak kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang aktif. Ketika anaknya berbicara atau istilahnya cerita, jangan langsung kita potong atau kita gak usah cerita seperti itu, jangan seperti itu. Kita harus mendengarkan cerita dan pendapat dari anak kita seperti itu. Kemudian yang kelima, mintalah pertolongan ahli atau lembaga layanan. Ketika kita dihadapi kasus yang sudah berat seperti itu, kita bisa minta pertolongan ahli atau lembaga layanan. Ini langsung saya sambungkan ke yang keenam, ini laporkan ke polisi atau bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib apabila yang terjadi, kekerasan yang terjadi pada anak kita itu sudah melebihi batas kemampuan kita untuk menyelesaikan. Seperti itu Bapak
Ibu.